sehat Pak Darwisi? Ya insya Allah sih. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf menunggu waktunya sebentar berkaitan dengan tugas CGP. Pada kesempatan kali ini saya akan meminta tolong pada Pak Darwisi untuk berdiskusi bersama tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Apakah Pak Darwisi ada waktu sekarang? Ya insya Allah tersedia. Sama rekan kerja ya. Terima kasih. Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Sebenarnya ada 8 pertanyaan. Nanti bisa dijawab seperti dalam keadaan sebenarnya saja. Yang pertama berkaitan dengan dilema etika. Selama ini sebagai pemimpin, Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti apa? Ya kami selaku pemimpin dalam kebetulan saya ditugaskan sebagai kepala SD Negeri 1 Badimega. Dalam tugas-tugasnya otomatis kita akan bersinggungan dengan istilahnya orang yang dipimpin atau tenaga yang ada di lingkungan SD Negeri 1 Badimega. Nah di dalam istilahnya karena yang namanya bergaul dengan orang banyak, ya kasus-kasus atau masalah itu tentu ada. Ada punya ditanyakan di sini yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ya. Kalau rujukan moral ya hanya nyerempet-nyerempet tapi yang jelas kalau yang namanya dilema etika memang sebuah seharian. Artinya orang pemimpin dia mesti mengalami seperti itu, dan itu merupakan setiap kebijakan yang kita ambil akan bersinggungan dengan masalah dilema etika. Karena apa? Karena biasanya pada harapan program kita ada istilahnya sumber daya yang ada di situ atau istilahnya daya pendukung dan personal atau kemengertian atau ketidakmengertian mereka dalam ujian mereka punya karakter sendiri-sendiri. Jadi ya memang otomatis bersinggungan dengan yang masalah dilema. Pak Darwisi sudah pernah mengalami antara dua kepentingan yang harus diputuskan secara segera seperti itu, yang dua-duanya sama benar seperti itu. Ya di dalam istilahnya ya sering mengalami hampir istilahnya hampir setiap apalagi saya orang baru di sini ya, pertama datang ya otomatis dilema etika itu ya otomatis sudah membayangi kita. Artinya kita orang baru di sini ya, orang baru di sini kan berhadapan dengan lingkungan yang baru, dan lingkungan baru itu kan belum begitu mengenal kita dan mereka belum mengenal kita. Terus kemudian ada faktor-faktor yang lain, misalnya faktor senioritas. Ketika faktor senioritas, ketika kita istilahnya memberikan tugas atau memberikan program atau misalnya meminta mereka menyelesaikan sebuah program, ya kan terkadang kan ya kita dilema juga. Artinya apakah kita harus menuntut pekerjaan itu full sesuai dengan yang kita rencanakan, sementara kenyataan di lapangan kan kadang-kadang namanya orang kan di sini sana sini punya keterbatasan. Kalau misalnya kita menegur, misalnya terlalu sesuai prosedur, otomatis mereka juga akan tersinggung dan menyebabkan hubungan menjadi rendah. Otomatis itu kan menjadi dilema. Terima kasih. Untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini bagaimana Pak? Sejak awal memang kita karena sebagai pemimpin satu orang yang dituakan, ada kewajiban kita untuk mengambil sebuah kebijakan. Dari saya pribadi memang pertama itu yang kita lakukan adalah mengkalkulasi masalah. Artinya kita terapkan manajemen risiko. Artinya kita secara kepala sekolah selaku orang yang itu kan yang akan menanggung segala akibat. Otomatis kita pikirkan manajemen risikonya. Risiko mana yang paling besar? Ya, manajemen risiko itu berarti mana yang paling baik dan mana yang paling buruk. Artinya ketika kita berhadapan dengan satu masalah kan kita nggak tahu, karena masalahnya kan ada persoalan, ada rebut, ini baik sama-sama guru melakukan ngaku bahwa program ini baik. Nah otomatis kita harus manajemen risiko. Jadi risiko kebaikan itu istilahnya mana yang paling baik. Jadi kita ambil yang paling baik, dan ketika kita ada istilahnya persoalan itu memang diambil, kemudian akan berisiko buruk. Risiko buruk. Ya kita ambil yang keburukannya itu paling kecil ya, karena kadang-kadang kalau tugas
kita kan tidak ada pilihan yang idealis. Kadang-kadang menghadapi seperti itu. Jadi kami itu kita coba sebenarnya kita terapkan manajemen risiko. Kemudian manajemen risiko itu diawali kita itu dari perencanaan. Ya, jadi untuk itu harus ada perencanaan. Jadi setiap program ya kita ada perencanaan awal walaupun hanya sederhana. Ya kita langsung ada perencanaan. Supaya apa? Supaya kita tahu risikonya di akhirnya seperti apa, termasuk ketika menempatkan personal, ketika memilih sebuah program atau ketika program berjalan dalam pengawasan itu tetap kita menggunakan ini pendekatan risikonya ya Pak. Ya, manajemen risiko ya. Pertanyaan berikutnya Pak Karujun, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, untuk istilahnya ketika ada masalah atau persoalan memang kita sudah antisipasi. Yang pertama ketika kita menjalankan istilahnya suatu program atau untuk penanganan, yang pertama itu kan untuk menilai itu kan kita harus punya SOP. Ya, jadi kita semua kegiatan itu pakai SOP, standar operasional. Standar operasional, jadi standar operasional prosedur. Dari prosedurnya itu apa, kemudian dari standar prosedur itu kan kita bisa menilai. Kita menilai ketika ada istilahnya nanti ada istilahnya pelanggaran etik atau suatu istilahnya harus ada suatu tindakan, misalnya nanti kan dari etos lah, artinya ketika kinerjanya tidak memuaskan kita, itu kan pelanggaran etik, pelanggaran etika tidak pantas lah. Masalah programnya mencapai sekian persen lah, itu karena kita kembali kepada SOP-nya. SOP-nya kemudian kita juga melakukan pengawasan dan kemudian kita evaluasi. Dari evaluasi itu kan kita bisa untuk misalnya ada suatu yang kaitannya dengan istilahnya dilema etika, nanti kan bisa ketemu di situ, bisa dicari solusinya, dievaluasi dari sebuah. Berarti penanganan berdasarkan SOP Pak? Ya, berdasarkan SOP-nya. Kalau SOP-nya nggak ada patokannya, nanti kita malah bertengkar sendiri, karena nggak ada patokan yang untuk istilahnya disepakati bersama. Betul sekali Pak. Yang berikutnya, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini? Ya, masalah dilema etika itu sesuatu yang tidak bisa dihindarkan dalam komunikasi. Mesti karena dengan orang banyak, kasusnya beda kepentingan, kemudian beda persepsi, karena masing-masing orang kan punya pengetahuan sendiri. Ada yang pengetahuannya sangat luas, sangat tinggi, ada pengetahuannya terbatas, kurang, walaupun akan kita dianggapnya merendahkan orang. Jadi terbatas lah, karena pengetahuannya terbatas, mungkin dia punya wawasan luas di bidang ini tapi tidak punya wawasan di bidang yang dihadapi seperti itu. Kalau satu programnya sedang dijalankan, jadi untuk itu kami memang punya istilahnya yang tadi ditanyakan, hal yang efektif ya yang efektifnya kita dalam mengelola itu pertama kita bersikap demokratis pada siapa saja ini? Ya artinya demokratisasi, artinya siapapun juga boleh mengungkapkan apa yang menjadi keresahan, menjadi ketidaknyamanannya dia di dalam satu situasi itu, mereka silakan untuk menyampaikan itu. Jadi kita memberikan ruang demokratisasi bagi mereka. Karena apa? Ketika mereka punya istilahnya sebenarnya yang dianggap menurut kita dilema, kalau tidak ada demokratisasi kan tidak muncul, tidak ada penyelesaian. Akhirnya malah kita sebagai pemimpin kan hanya mantap ini orang sudah ada SOP-nya, sudah ada nggak jalan-jalan. Kan pemimpin nanti bisa marah-marah terus. Ini salah satunya jalan itu namanya demokratisasi. Kemudian kita terbuka pada perubahan. Berarti menerima masukan dari siapapun ini? Ya, artinya program yang kita jalankan walaupun perubahannya sedikit, perubahannya walaupun ke arah, kemudian kita tidak adakan ke arah yang agak negatif, menimbulkan istilahnya pro dan kontra di antara guru, ya kita harus siap dalam perubahan lah. Tidak boleh menyesal kayak gini gara-gara program lah. Nah, ini masalahnya malah menjadi runyam. Seperti itu, perubahan itu memang harus satu keniscayaan. Ketika ada satu program, ya harus ada perubahan. Dan perubahan itu tetap kita terima dan kita patuh dan kita selalu istilahnya untuk mencoba berubah, selalu berubah seperti itu. Artinya perubahan ke arah yang lebih baik. Betul sekali. Perubahan semaunya kita. Semuanya. Ini yang berikutnya Pak.
ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika di tempat Bapaknya? Ya, yang kadang kalau masalah istilahnya berkaitan dengan dilema etika, ketika istilahnya itu kan menyangkut kadang-kadang masalah privasi, ada masalah kepentingan, dan karena sama-sama benar, sama-sama ini, yang paling kadang membebani kita yang pertama keberpihakan. Misalnya kan karena sama-sama usulnya, sama-sama baik, kemudian kita sudah meyakinkan bahwa itu A, kadang-kadang orang yang usul itu kan merasa saya tidak dianggap. Tapi kita juga kadang-kadang merasa tidak enak terhadap orang lain. Salah satunya itu. Jadi kadang-kadang ya ada perasaan mesti pada mungkin kalau kita menyampaikannya tidak istilahnya tidak terbuka, tidak secara detail, nanti kita dianggap melakukan keterpihakan. Misalnya ketika ada orang yang bekerja tidak maksimal, kemudian kita motivasi atau kita tegur, nah terus kalau nggak merasa jenis kayak orang gitu, loh kok kenapa dia tidak ke saya, itu kadang-kadang kan seperti itu harus bersikap adil ya. Ya seperti itu. Kemudian juga lagi jaga dampak psikologi, artinya kadang-kadang karena mereka adalah teman kita, teman ya artinya teman kerja lah, istilahnya rekan kerja sendiri. Ya ketika kita istilahnya ada sesuatu yang menurut kita kurang baik, kemudian itu memang karena konflik misalnya dilema etis, bahwa tindakan dia sebenarnya tidak etis, karena misalnya dia mengajarnya kurang maksimal. Sementara standarnya program kan harus seperti ini. Kemudian kita menegur kan, otomatis kan kadang-kadang ada ketersinggungan, ada rasa enak ya, ada perasaan tidak enak. Ya. Yang berikutnya Pak, ini apakah Anda selaku kepala sekolah memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika ataupun menyelesaikan di tempat tertentu juga seperti itu Pak? Ya, kita istilahnya ketika sudah misalnya memang sudah terdeteksi ada itu ya kita bikin jadwal. Artinya kita ajak rapat, kemudian kita resum apa yang telah kita lakukan, kemudian kita adakan dialog. Jadi rapatnya dadakan isi detail atau ada jadwal tertentu misalkan 1 bulan? 1 bulan sekali di akhir dan di depan kita memang punya agenda. Rapat rutin ya? Ya, rutinnya atau istilahnya kalau saya sudah tidak merasa nyaman dengan pekerjaan istilahnya anak buah saya atau pegawai saya ya otomatis kita sampaikan di situ, dan ya kaitannya dengan beda kepentingan. Seperti misalnya kalau namanya pimpinan kan keinginannya itu kan kerja maksimal ya. Kerjanya maksimal sesuai program apa yang kita sesuai dengan visi misi. Kemudian orang namanya kadang orang bekerja kan otomatis mencari istilahnya yang enaknya, kadang-kadang yang enaknya kadang-kadang kadang-kadang menjadi seenaknya sendiri kan seperti itu. Jadi matikan juga Pak ya. Ya itu menjadi makanya otomatis seperti itu kita adakan istilahnya ya review sekali, dan kita memang sudah punya istilahnya kayak data kayak checklist. Artinya hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa apakah ada MPP sudah dibuat, kemudian apakah ini sudah dilaksanakan, bagaimana KPM-nya, apakah anak merasa nyaman dan sebagainya. Pokoknya yang standar-standar itu kita punya checklist. Untuk apa? Yaitu istilahnya apa yang kemungkinan menjadikan dilema kan bisa tersampaikan di situ, dan akhirnya mereka menjadi kerjanya maksimal. Terima kasih Pak. Yang berikutnya, adakah seseorang Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Anda atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya ada, misalnya kita istilahnya kalau kita agak itu adanya kan langsung kan kita dikira misalnya itu kepentingannya kepala. Ketika kepalanya dianggap melakukan terlalu otoritas lah atau terlalu macam-macam, ya kita istilahnya minta komite lah, minta bantuan komite. Artinya untuk menyampaikan nanti kita tinggal menimpali. Jadi kita kan ngomongnya enak loh, ini kan komitenya begini, kita kan harus sama-sama mensikap lah. Kita kan bukan internal sendiri di sekolahan, tapi karena kita ada komite yang wakil 5 murid, keinginannya seperti ini, mau kita sikapi bersama. Itu kan jauh lebih halus daripada kita langsung. Kalau ini kan orang kan menanggapinya kadang-kadang salah paham. Wah, kalau ini otoriter banget, luar nopo pulau jaga kerja maksimal, masa saya dibeginikan. Dia memakai pihak tinggal ya. Juga kita pakai kembali lagi pada instrumen SOP. Jadi dari SOP itu kan kita bisa istilahnya
untuk refleksi lah. Iya, betul. Ya, kalau mau dialog ini ya memang satu instrumennya, ya memang satu keharusan seperti itu ya. Ya, seperti itu. Ya, ini yang pertanyaan terakhir Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan di lima etika? Ya, memang gini, jadi istilahnya yang menjadi masukan dari saya atau hal-hal yang bisa dari semua saya sampaikan yaitu diantaranya itu bahwa memang fungsi seorang pemimpin itu memang harus mengelola konflik di internal organisasinya. Sekolah Harus seperti itu, harus mengelola konflik karena tidak mungkin tidak ada konflik ya, karena pasti ada konflik karena ini idenya ini kepentingannya kan berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Ketika menerjemahkan program sekolah kan mereka mesti ada satu ini yang berbeda. Nah, itu tugasnya pemimpin itu ya, satu di antara itu ya dengan kita mengelola istilahnya yang namanya apa tadi etika, dilema etika. Ya itu kita berarti manajemen konflik itu tertata dengan bagus. Ya, setidaknya akan lebih bagus dalam mengelola konflik ya. Ya, kemudian yang berikutnya itu ya merupakan ketegasan. Jadi mau tidak mau seorang pemimpin ya harus bersikap tegas supaya anak buahnya itu tahu jelas arahnya. Nah, ini tegas, harusnya tidak. Jangan cuma gitu saja ya. Iya, istilahnya tidak pagi bilang A, sore bilang B. Nanti karena tidak ada tegas kan anak buahnya nanti akan bingung. Sebenarnya maunya pimpinannya apa. Kemudian jadi kita itu bisa memahami bahwa sifat personal maupun program atau apa istilahnya apa itu mempunyai kekhasan sendiri-sendiri. Jadi setiap tenaga atau pegawai yang di situ memang punya istilahnya kekhasan, dan memang ketika program dijalankan itu program sendiri mempunyai kekhasan sendiri. Jadi kita harus sebagai seorang pemimpin ya harus bijaksana. Ya, kita harus menempatkan mereka karena ya personalnya juga punya perbedaan, nanti programnya juga berbeda. Nanti kita sinkronisasi. Ya, Pak Ibu, terima kasih dari 8 pertanyaan sudah tersampaikan semuanya. Atas jawabannya tadi dari Pak Herunci, terima kasih sekali atas waktunya juga. Semoga Pak Herunci tetap sehat dalam menjadi kepala sekolah di SD 1 Lumina ya. Akan semakin maju, semakin berkarya, dapat prestasi yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bersama. Terima kasih Pak. Selamat sukses. Selamat pagi Pak Soliman. Selamat pagi. Assalamualaikum. Pak Tony. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Soliman? Ya, sehat Pak. Sehat ya. Bagaimana Pak Tony sehat hari ini? Alhamdulillah sehat juga, berdoa dengan semuanya. Mohon maaf sekali pada pagi hari ini saya mohon waktunya sebentar Pak Soliman. Dalam rangka memenuhi tugas CGP demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, setidaknya ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada panjenengan. Di antaranya yang pertama adalah, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik Pak Tony, ketika kami menghadapi masalah etika moral, kami yang harus kami lakukan adalah mengidentifikasi apa permasalahan yang sebenarnya dihadapi. Kemudian setelah diidentifikasi, lalu pilihan bagaimana pilihan cara penyelesaiannya. Kemudian mencari informasi untuk untuk menyelesaikan atau pemecahan masalah. Kemudian setelah itu kita mengambil keputusan apa yang harus penyelesaian ini dengan cara bagaimana. Seperti itu ya. Ya. Dan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar
atau sama-sama mengadu nilai kebajikan? Baik Pak Tony, untuk pengambilan keputusan itu kami melakukannya atas dasar keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Keadilan dan kebenaran. Ya, yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, baik. Kami itu harus mengidentifikasi akar masalah sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Identifikasi. Akar masalahnya ini apa? Akar masalahnya jelas apa seperti itu ya. Iya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Pak, kami harus berpikir untuk hasil akhir yang baik Pak. Yang kedua, Ya. mengacu pada aturan yang benar. Aturan yang benar. Iya, aturan yang benar. Kemudian yang ketiga, mengutamakan rasa peduli Pak. Rasa peduli. Iya. Oh iya iya. Yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangannya adalah tidak menyajikan solusi yang jelas sesuai dengan norma etika. Iya iya iya. Ya, ya. Yang berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, baik Pak. Untuk penyelesaian kasus ini biasanya kami tidak punya agenda khusus atau apa, tapi secara insidentil saja Pak. Ketika ada permasalahan kita langsung selesaikan. Tidak ada jadwal khusus. Tidak Ya. ada jadwal khusus. Iya, iya, iya. Yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada Pak, ada. Biasanya rekan kerja atau orang yang bisa kita mintai pendapatnya untuk biasanya kami meminta solusi dulu dari rekan kerja atau teman yang bisa yang saya anggap bisa untuk membantu penyelesaian masalah. Yang lain juga ya, Yang maksudnya. lain. Iya, iya. Yang berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Anda dapat petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Baik Pak, setelah kami melihat mengalami ada permasalahan dilema etika, kami jadi punya pengalaman gitu Pak. Yang pertama, bisa mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan gitu Pak. Kemudian semua orang bisa aktif ikut menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, memicu orang lain untuk yang bermasalah untuk belajar lebih kritis. Kemudian yang terakhir itu lebih sulit menyelesaikan masalah yang antara benar dengan benar, adil dan dan adil dan kasih sayang misalkan ya. Iya, adil dan kasihan begitu Kasihan Pak. seperti itu ya. Jadi itu sulit sebenarnya Sulit, bagi kerja ya. kami. Betul sekali. Ini alhamdulillah dalam pertanyaan sudah saya ajukan semuanya, sudah dijawab dengan baik oleh Pak Solihun. Terima kasih waktunya, telah menyempatkan waktu untuk saya. Mudah-mudahan Pak Solihun selalu sehat, selalu lancar dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Terima kasih Pak Solihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.